Jumpa dengan Om Edan. Ngopi sobat, pagi-pagi enak ngopi sobat, dingin-dingin biar sehat, cari vitamin D sambil berjemur, minum kopi sobat. Nah, sedap. Kan sini ngapain sih? Ngopi mah. Iya. Ngopi sambil berjemur mah. Ngapain anaknya sekarang? Bantuin aku kok. Ayo. Apa? Bikin apa? Boleh? Roti mie bibit ya? Boleh. Ayo. Ayo kita bikin roti mie bibit dengan model anak soleh. Oke, Mas. Siap. Berangkat. Halo Sobat Emedan, kita bikin rotinya dulu ya. Dengan resep roti apa aja bisa. Jangan lupa tekan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan channel-channel kami berikutnya. Dengan bahan utamanya yaitu gula. Gula bisa kita gunakan gula pasir, gula halus maupun gula cair. Kemudian kita mix tepungnya supaya lembut. Kita menggunakan tepung protein sedang dan dengan tepung protein tinggi. Pakai tepung protein tinggi saja juga bisa loh. Yang paling utama yaitu ragi. Ragi ini harus aktif. Kita gunakan ragi kering. Bisa juga ada ragi basah. Untuk tambahan nutrisinya kita gunakan susu bubuk. Bisa kita gunakan susu cair ataupun susu kental manis. Untuk rasa gurihnya kita tambahkan juga garam halus. Supaya roti lembut kita gunakan pelembutnya yaitu mentega atau margarin, bisa juga room butter. Dan jangan lupa kita tambahkan zat cairnya. Kita bisa menggunakan air es atau susu ataupun juga santan. Dan bisa kita juga tambahkan dengan beberapa butir telur sesuai selera. Nah, semua bahan tadi kita mix jadi satu. Bisa kita mix dengan cara mengulen manual maupun menggunakan mesin. Kalau aku pakai mesin aja ya, biar nggak capek. Kita ulen adonan hingga kalis. Ciri-cirinya kita ambil sebagian adonan, kita tarik ulur hingga tipis. Apabila sobek berarti masih kurang kalis. Kita ulen lagi. Kita ulen, giling terus sampai benar-benar kalis. Biasanya kalau adonan kalis itu, adonan itu sudah nggak menempel pada baskom mixernya. Nah, kita coba lagi, kita tarik adonannya, kita ulur hingga tidak sobek. Oke, kita lanjut. Untuk membuat model anak soleh, adonan kita bagi menjadi dua. Untuk adonan yang berwarna, bisa kita tambahkan dengan pewarna makanan. Secukupnya kita campurkan ke dalam adonan, kemudian kita ulen lagi hingga warna tercampur merata. Kita tunggu hingga warna tercampur rata dan adonan tidak lengket pada baskomnya. Puter-puter, pusing liatinnya. Tapi sabar, kita akan membuat roti yang enak dan lucu. Ayo semangat! Jangan lupa kita siapkan loyangnya. Olesi dengan mentega atau oles loyang instan siap pakai. Olesi dengan merata supaya roti tidak lengket pada loyang. Rata ya. Kemudian kita potong adonan dan kita timbang sesuai selera. Untuk model anak soleh, ukuran timbangannya harus sama.
Kita perlakukan yang sama untuk adonan yang warna merah tadi. Untuk menghaluskan permukaan roti, beginilah caranya. Perhatikan bersama dengan baik ya. Untuk menghasilkan ukuran yang sama, harus sabar dan telaten ya. Seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita isi adonan roti dengan isian sesuai selera. Sekarang aku pakai isian coklat ya. Perhatikan seksama cara menutup adonan roti yang sudah diisi dengan isian. Lakukan juga pada adonan putih, lakukan dengan cara yang sama. Perhatikan adonan hingga benar-benar tertutup rapat supaya isian tidak keluar saat di oven nanti. Jangan lupa ya, sisihkan beberapa adonan untuk bagian tangan dan kakinya. Tata adonan yang sudah diisi tadi di atas loyang. Atur dengan jarak. Supaya saat mengembang adonan tidak saling berdempetan. Nah, setelah tertata rapi, kita bikin bagian tangan dan kakinya. Sekarang kita ambil adonan putih untuk bagian tangannya, kita bagi menjadi 16 bagian. Perhatikan cara membagi adonannya supaya ukuran kurang lebih rata. Membuat bagian tangan dan kakinya ini harus membutuhkan ketelatenan. Sabar ya sobat, semangat! Selanjutnya, ambil bagian potongan tadi, haluskan permukaannya, kemudian pasang di antara roti warna merah dan putih sebagai tangannya. Perlakukan yang sama pada adonan warna merah untuk bagian kakinya. Semangat sobat, lanjutkan. Ingat sobat, jangan lupa di subscribe ya. Ikuti tutorial-tutorial berikutnya, keren-keren loh. Letakkan adonan yang warna merah pada bagian bawah sebagai kakinya. Kemudian pipihkan yang sudah jadi ini supaya mengembangnya tidak terlalu naik ke atas. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 1 hingga 2 jam tergantung suhu ruangan. Setelah roti mengembang, kita panaskan oven dengan suhu 120 hingga 150 derajat Celcius. Kemudian kita tunggu hingga matang.
Nah, jadinya seperti ini, sudah matang. Tapi jangan lupa ya, untuk menghasilkan permukaan roti yang mengkilat dan lembut, kita gunakan mentega yang sudah kita cairkan terlebih dahulu. Kita oleskan di permukaan roti dalam kondisi roti masih hangat. Kita oleskan secara merata. Setelah kita olesi dengan mentega, selagi masih hangat, segera mungkin roti-roti yang saling berdempetan, yang saling menempel, kita pisahkan satu sama lainnya. Usahakan dilakukan saat selagi hangat, supaya hasil sobekannya rapi. Untuk menghias, kita siapkan coklat blok yang kita cairkan sesuai dengan warna yang kita butuhkan. Untuk mata ini kita menggunakan coklat blok putih. Untuk simple dan praktis, khusus mata saya menggunakan Cocobit warna putih instan siap pakai. Kemudian kita tempelkan pada roti yang kita beri coklat blok putih tadi untuk matanya. Nah, sekarang saya akan membuat hiasan kepalanya, yaitu berupa peci. Kita bentuk polanya, kemudian kita blok. Saya pilih ini dengan warna putih. Boleh dengan warna lain sesuai dengan selera. Kemudian saya menghias bagian matanya untuk mempercantik dengan warna coklat. Kita tambahkan untuk hidung dan mulutnya. Kemudian kita hias bagian untuk rambutnya semacam ini supaya berkesan lebih sedikit cute. Lalu jangan lupa kita kasih semacam sarung atau celana lah istilahnya, kita blok di bagian bawah perutnya dengan warna sesuai dengan selera. Kalau saya lebih praktisnya menggunakan warna yang tidak terlalu banyak pilihan warna, yaitu coklat juga. Kita bisa menambahkan ornamen lainnya pada dada maupun perutnya. Paling banyak yang diminati adalah menggunakan tulisan nama, biasanya untuk acara-acara hajatan dan sebagainya. Untuk pilihan warnanya bebas sesuai dengan selera. Saya memilih warna kuning, kebetulan dasar rotinya warnanya merah supaya tulisan terlihat jelas.
Untuk menghasilkan mata yang ekspresif, kita tambahkan bulatan-bulatan pada mata seperti ini. Tara, sudah jadi deh. Lucu bukan? Inilah model roti anak soleh. Yuk subscribe, like, dan komennya supaya Anda selalu update video kami untuk tutorial roti karakter berikutnya. Let's go! Capek sobat, bikin roti barusan selesai. Akhirnya. Gimana? Capek? Lumayan. Tapi seneng loh Mas. Itu masih belum apa-apa loh, itu masih model soleh loh. Belum model beruang, belum model kelinci, belum princess, belum hero. Masih banyak pokoknya. Itu ya? Iya tuh sobat. Saya perkenalkan dulu ini, Tante Eda. Hai, salam kenal. Saya Tante Edan ya. Tunggu tutorial saya roti-roti dan masakan lain. Oke? Banyak sekali yang akan kita jadikan tutorial untuk Anda semua. Oke. Bye-bye.